Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, ada sebuah pernyataan atau ungkapan seseorang yang mengatakan bahwa ketika ada orang yang sakit, itu sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat orang tersebut. Kira-kira pernyataan atau ungkapan itu seperti itu. Kemudian, kalau yang saya pahami terkait dengan pernyataan itu bisa dikatakan benar dan juga bisa dikatakan tidak, tergantung bagaimana cara kita memahami dan menyikapi pernyataan tersebut. Karena bisa jadi cara memahaminya tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Umpamanya, bisa saja pernyataan itu dimaksudkan kalau ada orang yang sakit, berarti Allah ingin meninggikan derajat orang tersebut begitu saja dengan sakit itu. Tapi bisa jadi maksudnya ya tidak sesederhana itu, perlu dijelaskan lebih rinci sehingga kalimat itu bisa dipahami dengan baik dan benar. Insya Allah seperti itu. Umpamanya kalau diberikan sebuah contoh gambaran seperti anak sekolah. Anak sekolah itu kan ada ujian, kemudian ketika ujian ada nilai, dan nilai itu kan bermacam-macam. Ada nilainya kecil, ada nilainya besar, ada nilainya itu masih merah istilahnya, di bawah KKM. Ya mungkin nilai 5, 3, 4. Kalau yang di atas KKM ya boleh jadi 7, 8, 9, 10. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika seseorang itu atau anak yang mengikuti ujian, dia nilainya kecil di bawah KKM,
atau istilahnya ya tidak lulus nilainya. Dan tentunya agar anak itu mempunyai nilai yang lebih baik, agar nilainya meningkat di atas KKM 7, 8, atau 9, maka harus diadakan semacam remedial atau ujian ulangan lagi, atau ada ujian tambahan agar untuk mengangkat nilainya yang kecil tadi biar lebih baik. Kira-kira seperti itu. Jadi kita juga demikian. Hidup kita ini di dunia ini kan ya ujian. Diuji oleh Allah dengan harta, dengan anak, istri, suami, dengan jabatan, dengan kepandaian, dan lain-lain sebagainya. Ketika diuji tadi, apakah kita itu bisa sabar, bisa syukur, bisa rendah hati, bisa tetap taat kepada Allah, atau sebaliknya. Kalau kita itu tidak bisa menjawab dengan baik dan benar, maka boleh jadi banyak ujian atau soal-soal ujian itu yang tidak bisa kita jawab dengan baik dan benar. Umpamanya ya diuji oleh Allah diberi anak, dan seharusnya anak itu diperlakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, diantaranya ya anak itu dididik bagaimana agar menjadi anak yang soleh atau solehah. Jadi bukan untuk dipamerkan atau dibanggakan yang nanti mengarah ria atau ujub. Tapi biasanya kalau anaknya mempunyai prestasi, entah itu kepandaian atau dia lulus dari sekolah tertentu yang bisa menjadikan orang tua itu bangga dan lupa bahwa itu hanya ujian, bahwa anak itu titipan. Tapi ya itu tadi, kadang ketika anaknya sukses, kalau zaman sekarang biasanya difoto, selfie, atau diupload di Facebook atau medsos bahwa anaknya lulus, anaknya juara, dan lain-lain sebagainya. Itu kan ria, pamer. Padahal pamer itu ya tidak baik, dosa. Artinya ujian yang Allah berikan itu tidak lulus, nilainya jelek tentunya. Nah itu sebagai contoh. Dan nilai-nilai yang buruk tadi, yang rendah tadi, agar naik atau derajatnya naik,
maka harus diperbaiki. Dan kita tidak tahu apa saja yang salah, yang keliru, yang nilainya jelek tadi. Maka untuk itu boleh jadi Allah mengingatkan atau menunjukkan letak kesalahan-kesalahan itu agar diperbaiki, agar nilainya naik, derajatnya naik. Dan cara Allah itu ya bisa saja lewat penyakit, umpamanya ya sakit di mata, boleh jadi ya terkait dengan penglihatannya. Mungkin selama ini memandang orang lain, memandang rendah, memandang orang lain ketika ada kesalahan, emosi, jengkel, tidak suka, umpama seperti itu. Artinya itu kan kita punya salah kalau seperti itu, dan itu harus diperbaiki agar derajat kita naik. Caranya ya tobat, mohon ampun kepada Allah kalau selama ini memandang orang itu cenderung merendahkan, cenderung kalau tidak cocok jengkel, atau tidak memandang orang lain itu ketika mereka punya pandangan, kita tidak mau menerima pandangan orang lain. Ini hanya umpama. Nah, itu sebuah kesalahan. Karena apa? Karena diciptakan kita itu kan untuk ibadah. Diciptakan Allah, manusia kita ini untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Bukan hanya itu. Tapi seluruh tubuh kita itu diharapkan, dianjurkan ya harus sujud kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Ibadahnya mata, ya gunakan mata itu untuk taat kepada Allah. Di antaranya ya jangan memandang orang lain dengan pandangan yang tidak baik. Ya itu tadi, salah satunya memandang rendah, memandang sebelah mata, memandang dengan kebencian, kesinisan, umpama seperti itu. Dan bukan hanya mata, ya semuanya. Umpamanya telinga, ya kalau telinganya yang sakit mungkin sulit mendengar masukan dari orang lain, tidak mau menerima masukan, atau kalau ada orang yang bicara kita mendengar karena nggak cocok, tersinggung, jengkel, umpama seperti itu. Sehingga Allah menegur agar jangan seperti itu, agar ibadah telinga itu bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu ya gunakan telinga itu untuk mendengar kata-kata dari orang yang ada di sekitar. Kalau itu memang baik, ya kita terima. Kalau itu tidak baik, ya sudah, kita maafkan saja. Tapi tidak perlu kita marah atau jengkel. Anggaplah ya kita saring saja.
yang baik kita ambil, yang tidak baik ya sudah, tidak usah kita ambil. Tapi tetap kita ya dengarkan dengan baik. Umpama seperti itu, dan semuanya, entah itu hidung, mulut, tangan, kaki, hati, dan lain-lain sebagainya. Jadi kembali ke persoalan sakit yang itu diartikan untuk mengangkat derajat seseorang, bisa menjadi benar atau bisa diterima dengan akal logika kalau dipahami seperti itu, sehingga kita itu ketika diberi oleh Allah sakit terus sadar bahwa ini ada sesuatu yang salah dulunya. Ketika diberi soal oleh Allah, soal ujian, kita menjawabnya keliru, dan itu harus diperbaiki dengan Allah mengingatkan lewat sakit. Jadi kita ya harus tobat, menyesali, dan tidak akan mengulanginya lagi, dan menjadikan lebih baik tadi sikap kita, sehingga derajat kita insya Allah akan dinaikkan oleh Allah. Atau contoh yang paling mudah, anggaplah ciri orang Islam itu ya sholat 5 waktu tertib. Ketika orang itu ditegur karena tidak sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, kadang dilakukan, kadang tidak, umpama seperti itu, sehingga Allah menegurnya. Umpamanya ditegur rezekinya kok seret, kok susah, kalau sudah berusaha tapi selalu gagal, umpamanya seakan-akan buntu. Nah itu juga ketika kita sadar, mungkin karena ya ibadahnya enggak tertib tadi, jadi imannya masih rendah tadi, maka Allah mengingatkan lewat itu, kemudian kita sadar, kemudian sholatnya ditertibkan, ibadah yang lain juga ditertibkan, ya insya Allah nanti akan kembali normal, sehingga derajat kita diangkat oleh Allah. Karena ya ada ayat Allah yang bunyinya "Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja". Barang siapa yang takwa atau taat kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Nah itu juga sakit tadi kan sebuah masalah yang harus dipecahkan, dan itu caranya ya harus takwa tadi, sehingga Allah memberi jalan keluar, solusinya, sehingga sakit itu bisa sembuh. Kira-kira seperti itu. Jadi ini yang harus kita ketahui, kita pahami. Jangan sampai hanya kita itu memahaminya terlalu sederhana, yaitu umpamanya ketika sakit, oh sakit saya ini saya sedang diuji, saya itu
ingin diangkat derajatnya oleh Allah, terus begitu saja, tapi tidak ada cara untuk menyikapinya dengan baik dan benar, atau hanya sekedar malah mencarinya ke rumah sakit, ke dokter, obat-obatan. Maka kalau seperti itu, bagaimana orang yang sakit itu akan diangkat derajatnya? Kalau hanya seperti itu ya mungkin tidak usah diobati, karena sedang diangkat derajatnya kok malah dihilangkan, nanti derajatnya nggak diangkat. Kan logikanya begitu. Tapi kalau kita itu paham bahwa ini ada sesuatu yang salah pada diri kita, sesuai dengan firman Allah juga yang di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 79 yang bunyinya ma sobaka min hasanatin fa min Allah, ma sobaka min sayyatin fa min nafsik, yang artinya apa yang menimpa seseorang itu kalau itu baik maka itu dari Allah, dan apa saja yang menimpa seseorang itu kalau itu buruk ya dari kesalahan dirinya sendiri. Jadi kalau itu tidak baik ya berarti salah kita, ya harus ada yang kita rubah kan gitu. Tapi kalau menganggap itu baik begitu saja, bukan sesuatu yang buruk, ya untuk apa diobati kan gitu, baik kan. Jadi kalau itu buruk berarti salah kita, ya harus dihilangkan kan. Kalau itu dosa ya dengan tobat, walaupun diobati juga ya perlu, tapi yang paling pokok itu tobatnya. Seperti kalau dicontohkan lagi, ada anak-anak pelajar umpamanya masih usia ya anak SMP, SMA yang biasanya kalau naik motor ya masih ya kebut-kebutan, mungkin diangkat motornya umpama seperti itu, sehingga ketika ugal-ugalan naik motor itu jatuh dan mungkin patah kaki atau tangannya. Nah itu cara mengatasinya kan bukan hanya diobati, walaupun ya tetap diobati, yang patah itu ya dibeneri kan gitu. Tapi yang pokok itu ya harus tobat, dia harus menyesal. Jadi kalau naik kendaraan itu jangan ugal-ugalan, itu mengganggu ketertiban, juga akan menyusahkan orang banyak, juga orang tuanya. Ya, kalau sudah seperti itu kan yang membiayai biasanya ya orang tuanya, kan jadi susah semua. Orang tua harus mengeluarkan biaya, mau bekerja akhirnya terganggu, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kan juga sama, itu jatuh sakit karena ugal-ugalan tadi. Kan tidak bisa kita hanya mengartikan oh enggak apa-apa itu jatuh sakit, patah tulangnya dan lain-lain, itu kan Allah ingin mengangkat derajatnya, begitu saja ya tidak.
Atau ditambah lagi yang pengertian sakit itu akan menggugurkan dosa, itu juga sama. Itu ya benar kalau mengartikannya benar, memahaminya benar. Tapi kalau memahaminya kurang pas ya jadi tidak ada gunanya. Karena ayat Allah yang bunyinya ma khalaqta hadza batila, apa yang Allah ciptakan semuanya ini pasti ada manfaatnya. Jadi kayak kalau anak jatuh pecicilan istilahnya, naik motor tadi, itu ada gunanya. Ya juga bisa mengukurkan dosa, juga bisa mengangkat derajat. Kalau dia itu sadar, tobat, apa yang dilakukan itu salah, kan seperti itu. Sehingga ketika tobat, ya dosanya gugur. Kalau tobatnya nasuha, benar-benar. Karena boleh jadi kalau anak itu tadi tidak dibikin jatuh atas izin Allah tadi, ya mungkin masih ugal-ugalan itu. Tapi dengan jatuh sakit seperti itu baru jera, kapok. Lain kali ndak ugalan-ugalan lagi kalau sembuh. Kan harapannya seperti itu. Nah itulah salah satu atau beberapa contoh yang namanya sakit itu memang bisa mengukurkan dosa, bisa mengangkat derajat kalau kita memahaminya, kemudian menyikapinya dengan baik dan benar. Insya Allah seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui, kita pahami. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.